Cara memperbaiki kesalahan plugin Regenerate Thumbnail di situs web Anda. Pertanyaan inilah yang membawa Anda ke video ini. Saya telah menyiapkan daftar langkah demi langkah lengkap untuk memperbaiki semua kesalahan di situs WordPress Anda. Dengan cepat dan objektif, saya akan mengajari Anda, dengan tutorial lengkap, cara memperbaiki kesalahan yang Anda alami, tanpa membuang waktu Anda dengan solusi yang tidak berguna. Jika itu yang Anda butuhkan, mari kita ke kontennya. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda, atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain.
Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin, mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya, saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang, dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut, semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama. Salin nama tema. Batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini.
Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya, atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah Tagchess. Dalam banyak kasus, memulihkan Tagchess ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah Tagchess terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file Tagchess WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file, buka pengelola file dan mencari Tagchess situs web saya saat ini, di public HTML. Saya akan mencari file Tagchess. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat Tagchess lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah Tagchess menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka Tagchess. Perhatikan bahwa Tagchess saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspace Cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi Tagchess WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli Tagchess. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam Tagchess dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi tim dukungan Regenerate Thumbnail. Ayo pergi!
Saya akan meninggalkan tautan ini di sini ke wordpress.org di komentar pertama yang dipasangi pin sehingga Anda dapat mengakses halaman tempat saya berada sekarang. Pertama, dengan mengakses tautan ini, Anda akan login ke akun wordpress.org Anda. Kami akan datang ke halaman dukungan di sini, di sudut, di kanan bawah. Masuk ke halaman dukungan, kita akan membuat topik. Saat membuat topik ini, hal pertama yang akan kami lakukan adalah menambahkan judul yang mengacu pada kesalahan yang Anda terima. Ayo tambahkan link website Anda. Dan sekarang, tip emas dari video ini, yaitu salinan yang akan saya tinggalkan siap untuk Anda di komentar pertama yang dipasangi pin. Di sini saya telah meninggalkan semua yang perlu Anda isi untuk membuat hidup lebih mudah bagi programmer yang akan membantu Anda dan dapat menyelesaikan masalah Anda lebih cepat. Saya sudah menyiapkan semua yang perlu Anda tambahkan di sini. Anda hanya perlu mengisi detail Anda. Hal pertama yang akan Anda masukkan adalah perusahaan hosting Anda, yang dalam kasus saya di sini saya akan memasukkan Hostinger. Anda juga harus memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress Anda, dan versi plugin yang Anda gunakan. Oke, Anda juga akan menempatkan semua plugin yang telah Anda install dan aktifkan di dalam situs web Anda. Karena meskipun plugin tersebut tidak memiliki koneksi satu sama lain, plugin tersebut dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan hanya dengan berada di sana di dalam situs web Anda. Jika Anda memiliki plugin cacing, ingatlah untuk memisahkannya dari plugin lainnya. Perjelas apakah itu diaktifkan atau tidak di situs web Anda, karena ini juga dapat menyebabkan beberapa jenis kesalahan. Saat saya mengajari Anda cara mengaktifkan WP Debug beberapa langkah sebelumnya di video, saya akan menyarankan Anda memasukkan apapun yang Anda terima ke dalamnya di sini. Masukkan semua jenis pesan, semua jenis kesalahan, semua jenis hal yang diberikan kepada Anda oleh WP Debug. Anda dapat menambahkannya di sini dalam pesan yang akan Anda kirimkan ke dukungan. Dan terakhir, Anda akan meletakkan dua kalimat pendek, dua teks sederhana yang menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dalam plugin Anda. Kesalahan apa yang Anda terima? Kesalahan apa yang Anda terima? Tidak, Anda akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang Anda coba yang harus dilakukan dan cara kerjanya. Lalu tambahkan teks singkat yang menjelaskan cara kerjanya dan kesalahan apa yang Anda dapatkan. Kecantikan, itu saja yang perlu Anda letakkan di sini. Sekarang kami akan menaruh beberapa teks kecil yang bagus di sini. Untuk memperjelas bahwa posting ini di sini adalah tentang kesalahan dan tambahan terakhir. Setiap kali Anda menulis jenis pesan apapun untuk dikirim, jenis dukungan, jenis perusahaan apapun yang akan Anda lakukan di internet, ingatlah untuk selalu melakukannya dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan di web dan merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan jika itu bukan bahasa utama Anda yang biasa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah dalam bahasa Inggris untuk memudahkan hidup para staf pendukung yang akan membantu Anda dan mereka pasti akan memberikan perhatian khusus dan akan merespon tiket Anda lebih cepat jika itu ditulis dalam bahasa Inggris dan bukan dalam bahasa lain. Oke, itu saja. Terakhir, ada beberapa kotak di sini yang bisa Anda centang. Dua kotak pertama terkait dengan apa yang Anda tulis di dalam tiket Anda. Jadi saya sarankan Anda membacanya, tetapi Anda mungkin tidak perlu mencentangnya. Saya menyarankan agar Anda hanya menandai yang terakhir, yang memungkinkan wordpress.org memberitahu Anda melalui email ketika tiket Anda dijawab. Itu saja, Anda dapat mengirimkannya. Anda sudah menghubungi tim dukungan plugin. Anda akan hanya perlu menunggu sampai mereka merespons, yang mungkin tidak akan mereka lakukan. Butuh waktu lama mengingat seluruh metode yang saya berikan kepada Anda di sini. Dan hanya itu, video berakhir di sini. Terima kasih. Bicara.